Let's go to country music. Terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Kita saat yang dinanti, mengalah dari gerapi, melihat semua yang terjadi, melawan bumi. Tuhan membimbing kehidupan dan sukacita melimpah. Kita kembali dicurahkan. Haleluya, Tuhan sholat. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Alhamdulillah, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesaran dan saksikan. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Haleluya. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, jemaat Tuhan di Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, khususnya GSPDI Philadelphia, Jemaat Belesa, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pertama bulan Mei tahun 2020.
Selamat beribadah kepada saudara semua di rumah-rumah, karena kita masih mengikuti perintah pemerintah untuk beribadah di rumah-rumah saudara. Saudaraku, kita bersyukur akan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa sampai hari ini. Kita sudah beberapa minggu, 5-6 minggu mungkin, kita beribadah secara streaming online seperti sekarang. Dan kita sudah memasuki bulan yang kelima tahun 2020, bulan Mei. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, tema kita di bulan Mei ini adalah hai jiwaku, pujilah Tuhan, berdoalah dan berbuat baiklah. Mari kita lakukan sama-sama. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, berdoalah dan berbuat baiklah. Sekali lagi, hai jiwaku, pujilah Tuhan, berdoalah dan berbuat baiklah. Puji Tuhan. Saudaraku, doa dan perbuatan baik adalah sesuatu yang harusnya menjadi satu kesatuan. Keadaan saat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang menggambarkan keadaan yang dialami oleh seluruh dunia ini sama seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Mari kita berdiri dan kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita yang percaya katakan amin. 2000 tahun yang lalu terang yang besar itu telah datang ke dunia yang ada di dalam kegelapan yang sangat gelap, sehingga firman Tuhan menyebutnya kekelaman. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu sebagai terang yang besar datang lahir di dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 8 ayat 12. Dia katakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa saja yang mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Saudaraku, percayalah kalau kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, dan sesungguhnya orang Kristen disebut pengikut-pengikut Yesus, adalah terang dunia itu, maka janji Tuhan, dia katakan mereka tidak akan berjalan dalam naungan kegelapan, tetapi mereka akan berjalan dalam terang. Puji Tuhan. Saat ini dunia sedang mengalami kegelapan. Sesuatu yang gelap, kita tidak bisa melihat ke depan. Kita tidak bisa melihat jalan yang harus kita pilih. Dalam kegelapan kita tidak tahu sebelah mana tembok, sebelah mana lobang, sebelah mana lemari, sebelah mana pohon dan lain sebagainya. Karena gelap. Zaman sekarang kita juga tidak bisa melihat masa depan. Perusahaan-perusahaan tidak bisa merencanakan ke depan. Seakan-akan segala sesuatu itu masih gelap. Tidak ada kepastian yang pasti. Dunia sedang berada dalam keadaan yang tidak menentu. Bisnis gelap, usaha gelap,
pekerjaan juga gelap, sekolah juga gelap. Bahkan keluarga juga sudah banyak yang gelap mata. Sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perpecahan dan lain sebagainya. Saudaraku, hanya mereka yang mengikut Tuhan Yesus yang adalah terang itu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan janji Tuhan mereka akan menerima, akan mempunyai terang hidup itu. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 14 Tuhan Yesus katakan, Matius 5 ayat 14 Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia ini. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Matius 5 ayat 14-15. Tuhan menyatakan bahwa terang itu akan ada dalam diri setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang setia mengikut Yesus dalam segala keadaan. Sehingga kita disebut terang dunia. Sebab dalam hidup ini ada terang Tuhan yang memancar. Kenapa banyak anak Tuhan tidak berbeda dengan mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus? Karena seringkali terang Tuhan itu tertutup oleh gantang sehingga tidak bisa bersinar. Ada hal-hal yang menghalangi terang itu bercahaya. Saudaraku, apa sih yang dimaksud dengan terang yang memancar dari hidup anak-anak Tuhan itu? Matius 5 ayat 16-nya menerangkan, demikianlah kata firman Tuhan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, apa saudaraku? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang itu bicara bukan cahaya yang memancar dari hidup kita. Sehingga saudara kalau jalan seperti ada biang lala, seperti ada pelangi, ada sinar yang keluar dari diri kita. Tidak. Terang itu berbicara tentang perbuatan kita, perbuatan saudara, perbuatan saya yang baik di tengah-tengah kegelapan seperti terang yang memancar. Dan banyak penghalang yang menghalangi kita berbuat baik di masa kini. Untuk itu kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk mengangkat gantang, penghalang sehingga terang. Perbuatan baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap anak Tuhan itu bisa kelihatan, bisa memancar. Dan kekuatan dari Tuhan itu harus diminta lewat yang namanya doa. Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12 rumusan ini. 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12 dikatakan begini, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Paulus katakan doa itu memberikan kekuatan untuk menyempurnakan kehendak baik, kehendak untuk berbuat baik, cahaya yang sungguhnya ada dalam diri setiap orang. Bagaimana kita harus berdoa agar doa kita bisa berdampak, ada hasilnya, ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Itu tuh, saya doakan dia begini dan begitu.
Saudaraku, memang kita bangga kalau kita berdoa ada hasilnya. Seringkali kita sudah berdoa dan berdoa, kok tidak ada yang berubah? Kok tidak ada dampaknya, tidak ada hasilnya? Why? Kenapa? Saudaraku, ingatlah bahwa doa merupakan ungkapan kerendahan hati kita. Bukan kita punya waktu atau tidak. Kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Suatu ungkapan iman dan penyerahan diri dengan kerendahan hati kepada kehendak Tuhan. Sehingga seperti doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Kehendakmu. Doa bukan kita yang memerintah Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Tetapi doa membawa kita kepada kehendak Tuhan. Bukan membawa kehendak kita kepada Tuhan. Membawa kita kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ada satu cerita. Seorang pemuda bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberinya tugas pekerjaan untuk mendorong satu batu besar yang ada di depan rumahnya. Dan Tuhan katakan, dorong batu itu dengan kesungguhan hatimu dan seluruh kekuatanmu. Setiap saat dengan setia dan tekun. Pemuda tersebut mengerjakan firman Tuhan, kehendak Tuhan setiap hari. Sejak matahari terbit sampai terbenam. Dengan semangat dia lakukan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tetapi batu besar itu tidak kunjung bergeser. Dan dalam kelelahannya, dalam kebosanannya, ia merasa sedih dan merasa sia-sia melakukan kehendak Tuhan. Ketika ia mulai berputus asa, mulai bertanya-tanya kenapa gini, kenapa tidak ada hasilnya, kenapa tidak ada dampaknya. Iblis pun berbisik dan mengacaukan pikirannya. Iblis berkata, tugas ini sangat mustahil, tidak masuk akal. Mungkin kamu salah dengar perintah Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah bisa memindahkan batu sebesar ini. Pikiran tersebut membuat anak muda ini semakin tidak semangat. Dia mulai lesu. Dia mulai merasa tidak ada yang memotivasi lagi. Bahkan mulai putus asa. Dia berpikir, lebih baik aku berhenti berusaha. Mungkin aku salah mendengar perintah Tuhan. Rasanya aku sudah banyak berkorban. Tetapi sia-sia. Setiap saat dia lihat itu batu, setengah senti pun tidak bergeser. Namun ada suara dalam hatinya yang kita sebut suara batiniah kita. Suara yang kecil dalam hatinya. Dia katakan, kenapa kamu tidak tanya Tuhan? Coba kamu berdoa dan tanya Tuhan. Dengan segala kesedihan, merasa gagal, dia datang kepada Tuhan dan berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan katanya, aku telah bekerja keras melayanimu dengan segenap kekuatanku. Aku sudah melakukan perintahmu dengan setia. Tetapi sampai sekarang aku tidak dapat menggerakkan batu yang engkau suruh aku dorong itu. Bahkan setengah sentimeter pun tidak dia bergerak. Maaf Tuhan, aku sudah gagal. Dan suara Tuhan dengan penuh kasih berkata, anakku, ketika aku memintamu melayaniku dengan melakukan perintahku,
untuk mendorong batu besar di depan rumahmu dengan seluruh kekuatanmu dan sungguh-sungguh dilakukan. Ingatlah, aku tidak pernah memintamu untuk menggeser batu itu. Aku hanya memintamu untuk mendorong batu itu dengan sekuat tenagamu. Tugas pelayananmu hanyalah mendorong batu itu dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatimu. Dan kini kamu datang kepadaku dan berpikir kamu sudah gagal. Benarkah itu? Coba kamu lihat keadaanmu sekarang. Lenganmu kuat berotot, punggungmu tegap, dan kakimu menjadi kokoh. Kau telah bertumbuh dan kemampuanmu melebihi sebelum-belumnya. Meskipun batu itu belum bergeser, panggilanmu adalah menuruti perintahku. Terus mendorong, belajar setia, percaya kepada firman Tuhan, melakukannya dengan penuh kesetiaan. Anakku, sekarang akulah yang akan memindahkan batu itu. Haleluya. Saudaraku, kita cenderung memakai pikiran kita untuk menganalisa keinginan Tuhan. Sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah agar kita taat, setia kepadanya, percaya kepada firman-Nya dalam segala keadaan. Walaupun kita lakukan firman Tuhan seakan-akan tidak ada dampaknya, tidak ada hasilnya. Tapi kita percaya kita melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita cenderung memakai pikiran kita. Kita cenderung memakai perasaan kita. Saudaraku, berlatih mendorong gunung masalah kita dan mengalami Tuhan dalam setiap dorongan sampai Tuhan sendiri yang memindahkannya. Tanpa kita sadari, otot-otot rohani kita itu bertumbuh. Kekuatan iman kita, kasih dan harapan kita semakin kuat. Sehingga kita tidak gampang tergoyahkan. Saudaraku, ketika segalanya kelihatan gagal, lakukan push, P-U-S-H, push artinya dorong. Lakukan dorong. Ketika keluargamu bermasalah, lakukan push. Ketika penyakitmu seakan-akan tak kunjung sembuh, lakukan push. Ketika uang lenyap dan tagihan harus dibayar menggunung, lakukan push. Ketika kerjaan mulai kurang dan bahkan tidak ada pekerjaan lagi, lakukan push. Saudaraku, push artinya pre, U, until as something happens. Push, pray until something happens. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Haleluya. Saudaraku, pernahkah saudara melihat lukisan Tuhan Yesus sedang berdiri di depan sebuah pintu sambil mengetuk? Lukisan itu sangat terkenal. Itu dibuat oleh seorang seniman Inggris namanya William Holman Hunt, ya, pada tahun 18-an. Ada peristiwa menarik saat Holman Hunt membuat lukisan tersebut, ya, sekitar tahun 1850 sampai tahun 1853. Ketika ia sudah selesai menggambar, ia ingin mengetahui tanggapan dari rekan-rekannya, kolega-koleganya, terhadap gambar Tuhan Yesus yang sedang berdiri di depan pintu dan mengetuk. Semua rekan-rekannya dengan teliti, para kritisi mencoba menemukan keganjilan, kesalahan dalam gambar tersebut. Namun rekan-rekannya tersebut tidak dapat menemukan kesalahan. Justru mereka memuji lukisan itu luar biasa. Hal ini membuat Holman Hunt sesungguhnya tidak merasa puas. Ia memanggil juga rekan-rekan yang lain, bahkan anak-anak
remaja, pemuda untuk memintanya menilai, mencari keganjilan atau kejanggalan dari lukisan ini secara profesional. Kebanyakan mereka tidak menemukan kesalahan, kebanyakan mereka hanya memuji. Nah, saya akan tampilkan lukisan yang terkenal ini, ya. Saudara lihat juga baik-baik lukisan ini, ya. Apa yang saudara temukan dalam lukisan ini, ya. Ini lukisannya, saudara perhatikan. Puji Tuhan. Sampai salah satu rekannya yang masih sesungguhnya amatir merasa menemukan kesalahan yang sangat mendasar dari lukisan Holman Hunt itu. Dia katakan, Bapak Holman Hunt, Bapak lupa membuat pegangan pembuka pintu handle pintunya. Pintu itu tidak ada pembuka pintunya. Oh, akhirnya semua orang setuju bahwa itulah kesalahan mendasar yang dibuat oleh Holman Hunt dalam lukisan tersebut. Tetapi kemudian Holman Hunt memberi jawaban yang mengejutkan semua orang. Dia katakan bahwa itu bukanlah suatu kesalahan atau keteledoran. Ia sengaja membuat gambar Tuhan Yesus berdiri di depan pintu yang tidak mempunyai handle pintu luar. Karena itu adalah gambaran Tuhan Yesus yang berdiri di depan pintu hati manusia, bukan pintu rumah. Pintu hati manusia hanya bisa dibuka dari dalam, sehingga tidak ada handle pintu luarnya. Dalam kemahakuasaannya, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa seseorang untuk percaya kepadanya dan membuka hatinya menerima dia dalam hidupnya. Dia tidak pernah menggunakan kuasanya untuk memaksa saudara bertobat dari dosa-dosa saudara. Tuhan Yesus mau setiap kita, setiap manusia menggunakan kehendak bebas, yaitu kesadaran yang mereka miliki untuk memilih jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, Tuhan Yesus Kristus masih dengan sabar berdiri dan mengetuk pintu hati semua orang, termasuk kita pada hari ini di minggu pertama bulan Mei ini. Dia tetap menunggu sampai saudara mau membuka pintu hatimu dan menerimanya masuk. Jadi saudaraku, jangan kunci hatimu. Bukalah pintu hatimu lewat heningnya doa. Dan biarlah Tuhan Yesus masuk dan tinggal dalam hatimu. Maka terang hidup itu akan masuk dalam hidup kita. Hidup saudara. Dan saudara pun akan menjadi terang dunia yang memancarkan perbuatan-perbuatan baik kepada saudara-saudara seiman dan bahkan kepada semua orang. Maka hidup kita pun berubah. Segala kesedihan, keputusasaan, kepahitan, kelemahan, duka cita berubah. Karena damai Tuhan yang besar masuk dalam hidup kita. Haleluya. Wahyu 3 ayat 20 katakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Saudaraku, mari. Pagi ini juga kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari persiapkan hidup kita. Uji hati kita. Sudah adakah terang hidup itu dalam hidup kita? Sudah adakah damai itu dalam hidup kita? Sudah adakah Yesus dalam hidup kita? Minta Roh Kudus menolong kita.
Pada waktu kita menerima tubuh dan darah Yesus, buka pintu hati kita. Biarkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan hidup kita tidak sama lagi. Hidup kita menjadi baru. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, saudara persiapkan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita hening sejenak. Dan kita memeriksa kehidupan kita masing-masing. Mari sambil kita berdoa. Saudaraku, seperti wanita yang mengurapi Tuhan Yesus, dia membuka hidupnya, membuka hatinya untuk Tuhan. Dia memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Saudara juga pada hari ini, saudara dan saya memerlukan Tuhan Yesus, terang hidup itu. Tanpa Tuhan Yesus, kita akan tetap hidup dalam kegelapan. Buka hatimu, biarkan Tuhan masuk dalam hidupmu dan merubah kehidupan kita ini. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Saya pribadi mewakili keluarga, istri, anak-anak, pastori juga. Di awal bulan Mei ini meminta maaf kepada saudara semua, jemaat Tuhan yang kekasih. Kalau ada hal-hal yang menyakitkan hati saudara, baik perbuatan kami, perkataan kami, saya meminta maaf kepada saudara. Kiranya saudara pun bisa memaafkan. Dan saudara pun harus saling memaafkan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, hendaklah kita juga mengampuni satu sama lain. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, hendaklah kita juga saling mengasihi. Biarlah dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kita mengundang Yesus tinggal dalam hidup kita. Dan kita minta supaya Tuhan membuang semua penghalang-penghalang dosa-dosa kesalahan kita. Dan kita boleh bercahaya bagi orang lain. Mari pegang roti dengan tangan kanan saudara. Dengan iman kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya, haleluya. Di tangan kita ada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena salah dan dosa kita. Firman-Nya berkata, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan tubuh Kristus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Darah Yesus menyucikan kita, bilur Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Dengan iman kita percaya segala kesalahan dosa kita pun dibasuh oleh darah Yesus. Darahku yang kekasih, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita semua berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada hari ini. Di awal bulan yang baru, bulan Mei. Kami datang mengucap syukur dan bersekutu dengan Engkau lewat firman Tuhan dan lewat perjamuan kudus. Biarlah bulan ini menjadi bulan doa, memohon kekuatan untuk kami boleh memancarkan sinar kasih Kristus. Setiap perbuatan kami menjadi perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di tengah-tengah keadaan situasi bangsa dan negara bahkan seluruh dunia yang sedang berjuang melawan COVID-19. Tuhan berikan kekuatan selalu kepada Bapak Presiden untuk diberikan kesehatan hikmat menghadapi keadaan yang sangat luar biasa ini. Bahkan kepada seluruh jajaran beliau diberikan kesehatan untuk bisa menangani, memutuskan, mengakhiri dari COVID-19. Tuhan tolong supaya semua dokter-dokter, perawat pun diberikan kekuatan, kesehatan. Keluarga-keluarga mereka juga diberikan perlindungan daripada-Mu. Kan mereka yang sudah terkena diberikan iman yang teguh untuk selalu berharap. Kami percaya mukjizat tetap ada. Kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dibebaskan dari bahaya-bahaya maut ini. Dan terang Tuhan akan bercahaya bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Bapak terima kasih. Secara khusus kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Sepanjang bulan Mei ini menjadi bulan yang dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami memberkati setiap pemberian, setiap milik Tuhan yang dibawa. Bukakanlah tingkap-tingkap langit. Bukakanlah berkat-Mu. Buatkan selalu benteng yang kuat sehingga belalang pelahap tidak dapat masuk dan merusakkannya. Di tengah-tengah musim kering sekalipun, anak-anak Tuhan akan tetap berbuah. Ada pemeliharaan Tuhan. Dibungkus, dilindungi oleh kasih karunia Tuhan. Dan setiap kami, setiap anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu, di dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya sakit penyakit. Dijauhkan dari kecelakaan. Diberikan perlindungan dari Tuhan. Berkatilah anak-anak kami yang jauh, yang dekat, yang dalam kota ini, di luar kota, di luar negeri. Dengan penyertaan Tuhan. Supaya mereka pun selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami semua pundi-pundi yang tidak berlobang. Sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan. Dan terlebih kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kami boleh berbuat baik kepada mereka yang lemah. Mereka yang berkekurangan. Mereka yang sedang menghadapi masalah karena PHK. Karena kekurangan pekerjaan. Karena tidak ada pendapatan. Jadikan kami semua menjadi saksi. Menjadi berkat. Di tengah-tengah keadaan yang sulit saat ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami memuji kebesaran-Mu. Karena Engkau Allah yang ajaib.
Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada, dengan iman terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menjadi milik kepunyaan saudara dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan saudara bersaat teduh. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Rabu dan Kamis dalam doa dan juga minggu depan. Tetap semangat. Tuhan memberkati.